Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu presentasi tentang tugas dari modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak, di mana saya meminta izin dari teman-teman guru untuk mempresentasikan diseminasi dari budaya positif yang menjadi tugas dari kegiatan guru penggerak ini. Di mana kami disuruh dalam kegiatan pendidikan guru penggerak itu, kami disuruh berbagi setiap apa-apa yang telah kami dapatkan, di mana ini bukan istilahnya menggurui ya, bukan juga disuruh pindah, tapi istilahnya memang ini harus dibagikan, karena kita ini sekarang ini karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, mau tidak mau kayaknya wajib harus kita tahu dan harus kita mungkin sekali terapkan jadi penambah ilmu buat kita bersama dalam menerapkan kurikulum merdeka. Salah satunya itu adalah yang menjadi desiminasi saya, yaitu adalah budaya positif. Di mana budaya positif itu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, untuk pertama, bahwa konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana untuk pembelajaran paradigma baru, bahwa tujuan itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi mana profil Pancasila ini merupakan tuntunan dalam kurikulum merdeka ini, di mana kita menuntun siswa itu supaya mereka bisa memiliki profil pelajar Pancasila, di mana profil Pancasila ini yang dititik beratkan itu yang pertama, kalau kita lihat gambar di samping ini, yang pertama adalah mandiri. Siswa kita harapkan itu siswa kita itu memiliki sifat mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah tujuan dari profil Pancasila. Jadi sekarang kita berharapan semua siswa kita ini bisa memiliki semua karakter dari profil Pancasila ini. Yang kedua, konsepsi tentang teori kontrol, di mana selain itu kita menjadi seorang guru itu kita selalu menganggap ilusi kita ya, jadi seorang guru itu pertama kita menganggap bahwa ilusi guru itu dia mengontrol murid. Kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu selalu menganggap kita yang mengontrol murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa manusia itu punya positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya kalau kita kuatkan dengan pikiran-pikiran positif, kira-kira katanya bisa bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah itu mampu mengeluarkan karakter. Maksudnya kalau kita buat siswa itu merasa bersalah, kira-kira kita mau bahwa kita buat dia ada merasa bersalah, mungkin dia akan berubah. Itu mungkin ilusi kita selama ini seorang guru kan. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi kalau kita lihat itu bahwa kalau kita seorang guru itu katanya kalau guru itu bisa memaksa siswa. Maksudnya kadang-kadang posisinya kita menjadi seorang guru itu mungkin kita bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa kita, seperti itu. Itu ilusi yang selama ini kita pahami, di mana ini adanya konsepsi tentang value control. Di mana sehingga pengalaman ini bisa kita rubah menjadi arah yang lebih positif. Yang pertama, di mana kita lihat dari tabel ini, yaitu adalah stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama itu adalah bahwa kalau kita rubah dari stimulus ini menjadi teori kontrol, maksudnya kita pendekatan ini bisa kita rubah menjadi hal-hal yang positif cara berpandangan kita, yang dimana kalau stimulus respon baru kita mengenal yang pertama itu adalah realitas untuk kebutuhan kita itu semua kita itu sama, tetapi teori kontrolnya kebenarannya bahwa
realitas kebutuhan kita itu selalu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kehidupan kita itu mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin kita ingin mengubah bahwa kita akan seorang itu berpandangan sama dengan kita. Padahal kalau dari teori kontrol, padahal kalau kita melihat bahwa teori kontrolnya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kami juga kita mencoba mengubah orang yang saya tadi selanjutkan bahwa kita mencoba mengubah orang itu agar yang sama dengan kita. Padahal kalau dari teori kontrol kenyataannya bahwa kita semua itu berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunianya, ya kan? Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kesalahan itu dilihat dari perilaku buruknya orang, kan? Dan kenyataannya kalau yang teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata dalam perilaku kontrolnya kebenaran yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maksudnya ternyata karena apa tadi bahwa kita menganggap orang lain bisa mengontrol saya kira-kira. Ternyata kenyataan yang mengontrol kontrol sebenarnya kebenaran bahwa yang bisa mengontrol kita sendiri, diri kita sendiri. Dan selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya kalau kita adakan bujukan kita rayu ternyata gagal, maka tidak akan kita lakukan selanjutnya apa? Memaksa. Tapi ternyata kenyataannya itu tidak. Bahwa dari konsekuensi yang benar adalah kalau kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya pilihan baru kalau misalnya pemaksaan kita gagal, berarti kita tidak memiliki sesuatu yang lebih positif lagi. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Bahwa kita menganggap orang berpikir bahwa menang atau kalah. Tapi ternyata setelah kontrol itu kita selalu berpikir bahwa menang dan menang. Maksudnya kalau kita gagal kita mencoba terus untuk berhasil, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Ini disiplin positif inti dari presentasi ini, di mana disiplin ini kalau kita menandakan disiplin ini, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Maksudnya disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai dan yang diyakini. Di mana disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik itu tanpa imbalan penghargaan ataupun ancaman maupun hukuman. Jadi maksudnya kita sarankan di luar disiplin positif itu kita merasa anak itu dia betul-betul menemukan kesadaran dirinya sendiri tanpa karena ada ancaman ataupun penghargaan ataupun hukuman. Maksudnya ada anak yang sadar sendiri dia, sehingga dia bisa menerapkan ini adalah disiplin positif. Jadi tujuannya bahwa kenapa dia akan tujuan disiplin positif itu bahwa karena kita sebagai pendidik itu tujuannya itu adalah kita dapat menciptakan peserta didik itu yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengaji kepada diri kebajikan universal dan memiliki motivasi inspirasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sedangkan nilai kebajikan ini, di mana nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku dan bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Di mana nilai kebajikan ini biasanya kita sama-sama satu rasa lah dia, satu rasa, tanpa memandang latar belakang suku, bangsa, agama ataupun yang lainnya. Contoh-contoh nilai kebajikan ini institusi dalam organisasi itu atau organisasi misalnya Profil Pancasila. Nilai kebajikan itu dalam terdapat dalam Profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernasionalistis. Sedangkan kebajikan yang lainnya yaitu Ibu Primary Program atau disingkat dengan PISC, yaitu nilai kebajikannya pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan seterusnya. Sedangkan keterampilan hidup
atau life skill kewajibannya dapat dipercaya, lurus, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan itu adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan kita dasar manusia itu ada lima. Yang pertama kita bisa lihat sendiri. Yang pertama kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia setiap manusia ya. Maksudnya bertahan hidup. Jadi kalau bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal. Terus kasih sayang diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin bisa dipedulikan, ingin berbagi, atau kerjasama itu untuk rasa kasih diterima. Untuk penguasaan, kita ingin harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan ingin didengar. Itu kebutuhan untuk penguasaan ya. Sedangkan kebebasan adalah kita ingin memiliki sifat mandiri, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Untuk kita saja mengendalikan arah kita. Yang terakhir kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan terakhir adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini terbagi ada 2. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Jadi untuk motivasi intrinsik itu ekstrinsik, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk motivasi manusia itu terbagi 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini contoh teori perilaku manusia bisa sekalian seperti ini. Contoh ilustrasinya. Kalau motivasi eksternal, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya pertanyaan yang ada di benak kita itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, jadi dia merasa kayak ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia merasa ada sebab akibatnya dia. Mungkin ada sesuatu konsekuensi. Kira-kira saya dilakukan ini, kira-kira apa yang mau terjadi sama saya? Dia merasa sudah mungkin merasa akan ada hukum atau konsekuensi yang terjadi padanya. Itu namanya orang memotivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan dari apa, dari orang lain atau institusi yang maksudnya yang mendapatkan imbalan. Jadi pertanyaan untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya kan? Karena biasanya kalau orang itu biasanya kalau mau melakukan sesuatu itu, kalau kita terapkan pada siswa itu hanya 2 saja. Kalau dia memiliki motivasi eksternal, ada 2 saja: takut dihukum atau mengharapkan penghargaan. Takut dihukum atau mengharapkan penghargaan. Jadi ini mungkin akan kita ubah nanti kepada siswa kita. Misalnya kita ubah dia betul-betul, kalau misalnya mereka mengerjakan tugas betul-betul tumbuh dalam motivasi diri mereka, tidak mengharapkan penghargaan atau tidak juga karena takut dihukum. Ya kan, selama ini mungkin kita menganggap siswa kita itu belajar untuk mengerjakan tugas karena ada motivasi eksternalnya, takut dihukum, ataupun juga karena dia mungkin ada kita janjikan imbalan. Tapi tujuannya adalah sebenarnya kalau motivasi yang berlaku manusia itu, yang kita inginkan itu adalah motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif, di mana itu untuk menghargai dirinya sendiri, maksudnya tumbuh dalam hatinya sendiri bahwa betul-betul kalau misalnya kita kasih tugas, dia mengerjakan tugas mungkin sudah bagian dari kewajibannya, saya menghargai dirinya sendiri.
Nah, jadi untuk hal ini sendiri misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita lihat yang kedua, seperti ini, hukuman. Jadi seperti ini kita lihat, jadi kita lihat tiga perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Hukuman, kalau hukuman itu seperti apa? Seperti hukuman itu tidak direncana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Maksudnya kalau hukuman itu, kalau kita menghukum siswa itu, kan saja terlambat. Dia terlambat langsung ngomong. Kalau kita terlambat berjemur, kita jemur di lapangan selama 1 jam. Itu sudah bersifat hukuman dia. Karena posisinya itu tidak konsekuensi, tidak perjanjian pertama dia. Sedangkan konsekuensi, dia terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensinya itu ada perjanjian dia. Itu beda dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak ada perjanjian dia sebelumnya. Sedangkan kalau konsekuensi ada perjanjian. Misalnya kalau terlambat 15 menit memungut sampah, ada peraturannya dia. Ya kan? Kalau hukuman itu tidak, dia langsung saja duduk semuanya dulu. Itu posisi hukuman dia. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari tiga ini, hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang terbaik itu adalah menggunakan restitusi. Seperti itu kita lihat sebentar apa itu restitusi. Ya, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang ada pada diri kita. Kira-kira kita rasa di mana kita posisi? 5 posisi kontrol guru. Nah, kita salah ini. 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama apa? Penghukum. Ada guru penghukum. Ada guru pembuat merasa bersalah. Ada guru menjadi teman, dan ada guru pemantau, dan ada guru yang menjadi manajer. Jadi rasa kita menjadi guru mana nih posisinya? Kita lihat. Yang pertama, penghukum. Coba kita lihat. Kalau penghukum itu hormat bendera selama 1 jam, dia langsung menghukum. Kalau semuanya terlambat dia tidak puas, keluar tahu. Hormat bendera selama 1 jam. Itu guru penghukum dia. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya, kayak gini dia kalimat misalnya orang kalau guru membuat guru selesai. Berapa kali ibu bapak harus berita kamu salah mengecewakan bapak ibu. Maksudnya ada rasa kecewa, ada rasa bersalah dia. Itu guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada guru yang menjadi teman. Maksudnya aja kan siswa itu jadi teman. Misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berubah seperti ini. Dia anggap, maksudnya dari siswanya terasa teman dia. Teman, begitu. Selanjutnya ada guru pemantau. Guru pemantau ini kita misalnya, kamu sudah melanggar program sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Itu pemantau dia. Setelah upacara kamu beli atributnya ke kelas dan jangan diulangi lagi. Selain dia memantau misalnya siswa yang salah, dia sampaikan peraturan sekolah, baru dia mungkin dari sisi sini dia sendiri mencari solusinya. Seperti itu kalau pemantau. Yang terakhir adalah guru menjadi seorang manajer. Manajer itu kayaknya kalau memiliki itu manajer dirinya sendiri. Dasar dari dirinya sendiri mungkin kesalahan yang dilakukan kepada sendiri tanpa kita tanpa kita membuat dia merasa dia sendiri salah bahwa dia masalah itu salah. Contohnya apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Maksudnya kita buat dia sadar tanpa kita tahu apa kesalahannya. Misalnya kita tunjuk dia terlambat, saya bilang kau terlambat. Tapi kita tanya dulu dia, kalau guru pembangunan katanya kau terlambat. Kalau manajer, dia tanya, kau kira-kira salah tidak kau terlambat ini? Di posisi dia manajer dengan penghukum.
Oke, kita lihat 5 posisi kontrol guru. Kita lihat ini apa namanya ini identitas 5 posisi kontrol yang kira-kira hasilnya nanti terakhirnya apa? Kalau kita lihat penghukum, misalnya guru berbuat, biasanya penghukum itu kalau guru itu biasanya dia menghardik, menulis tunjuk, menyakiti atau menyindir. Kebanyakan kalau guru berhukum ya, biasanya guru akan berkata begini, kalau tidak melakukannya, awas ya, nanti rasakan, nanti ada ancaman dia. Kalau guru berhukum, hasilnya apa? Jadi kan bukan hasil positif yang kita dapatkan. Pertama, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi kalau kita dengan berhukum bisa anak-anak akan berbohong dia, berbohong, memberontak dan menyalahkan orang lain. Kita tahu begitu ya, kalau kita menghukum. Kalau kita menghukum mungkin satu anak-anak biasa dia apa namanya itu? Dia mengalihkan, dia apa namanya itu? Dia salahkan temannya, atau dia berbohong, ataupun yang lainnya. Dan kaitannya dengan dunia anak, bahwa murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Maksudnya guru itu kalau bisa guru berhukum itu biasanya tidak anak itu jadikan itu kayak tidak dijadikan idolanya dia. Dan biasanya murid akan berkata, kalau bisa kita menghukum itu, kalian benar-benar biarkan saja, nanti juga mana-mana lagi. Baru makanya kita kalau berhukum itu anak-anak biasanya tidak ulang lagi kesalahannya. Ulang terus dia, kalau kita sering hukum, ulang terus. Kita mau hukum berapa kali pun dia berapa, pasti tidak akan lagi terus. Karena posisinya kita sebagai guru karena posisi kita menjadi guru itu sebagai penghukum. Dan dampak dari murid, dapat negatif dari murid adalah mengulangi kesalahannya. Betul ya? Betul tidak? Teman-teman sampai betul tidak? Kalau kita hukum itu pasti dia akan mengulangi kan? Sering kan? Kita lihat. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi rasa bersalah misalnya ini, guru berbuat. Biasanya kalau kata-kata guru kalau pembuat ini berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, kata-kata ya pembuat rasa bersalah. Yang biasa guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali lagi mengatakan ibu stres. Biasanya kayak ada rasa kecewa, itu namanya guru pembuat rasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Biasa kita buat rasa bersalah itu berarti biasanya anak itu pertama dia akan menyembunyikan, maksudnya dia tidak mau ditahu sama guru, dia mau kecewakan gurunya. Yang kedua biasanya anak dia menyangkal, dan biasanya anak juga berbohong supaya jangan membuat dia rasa bersalah. Kaitannya dengan dunia anak, bahwa murid juga sama. Mereka guru itu di dalam dunia berkualitas. Biasanya guru juga kalau pembahasan bahasa biasanya murid juga masih dia menyimpan kita itu mungkin bukan idola, tapi dia di dalam dirinya itu mungkin dia ingat mungkin kecewakan guru saya, seperti itu dia. Dan besar murid akan berkata itu, maafkan saya minta maaf Bu, Bapak, seperti itu. Dan dampaknya kepada anak, murid itu dia akan merasa rendah diri. Sebenarnya ada positifnya juga akan merasa rendah diri. Tapi sebenarnya kalau dalam ini mungkin apa ya? Yang kita harapkan bukan seperti ini. Lanjut, teman. Posisi guru menjadi teman. Teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan, kalau guru berkata, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Maksudnya ada alasan dianggap sebagai kayak teman. Tolong bantulah saya nak, hargailah saya. Maksudnya dianggap kita mengasihi saja sebagai teman dia. Hasilnya ketergantungan. Jadi kita posisinya itu kayak ketergantungan kepada siswa. Seperti itu. Hasilnya untuk murid, dunia berkualitas untuk murid, bahwa murid itu mengatakan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Maksudnya dia menganggap kita itu sebagai panutannya.
Dan dosa murid itu akan berpikir, saya pikir Bapak Ibu, saya sebagai teman saya ternyata begitu. Maksudnya dia rasa dia akan bantu hanya gurunya, saya hanya bantu. Dan dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Maksudnya kalau gurunya dia berteman dengan murid, maksudnya dianggap teman sebagai guru, dianggap teman sebagai muridnya tertentu, biasanya itu murid itu mau melakukan sesuatu itu kalau gurunya suruh, yang dianggap teman. Yang dianggap teman. Kalau bukan gurunya yang biasa dianggap teman yang suruh, biasanya malas-malas. Kalau ada muridnya yang dianggap teman malas-malas, itu siswa itu. Yang keempat, pemantau. Kalau guru pemantau itu biasanya dia sering menghitung dan mengukur. Biasanya menghitung dan mengukur. Biasanya guru akan bertanya, apa peraturannya? Apa yang kau langgar? Peraturan apa yang kau langgar kira-kira? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Maksudnya kalau misalnya kayak kejadian banyak di sekolah itu biasanya begini. Siswa itu kalau di depan gurunya itu rajin dia, tapi kalau di belakang, biasanya begini seperti itu kan, kejadian seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru itu sebagai peraturan dan hukum dunia berkualitas. Dan murid biasanya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh atau berapa banyak halaman yang harus saya tulis. Maksudnya dia merasa dia ingin mencapai sesuatu dia, seperti itu. Dan dapat pada anak menitik beratkan pada sanksi ataupun hadiah untuk dirinya. Oke, yang terakhir, manajer. Diharapkan guru itu menjadi manajer. Di mana guru manajer ini menghargai diri sendiri. Biasanya untuk guru itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kebanyakan guru manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dia. Guru bisa berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Biasanya hasilnya itu adalah menguatkan pribadi. Keterkaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Hasilnya pada murid, yaitu murid juga bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Seperti itu. Sekarang teman-teman dari 5 ini, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi model ini seperti ini. Misalnya ini, saya kira sekali yang tahu kira-kira ini posisi apa nih kalau modelnya ini dari pertanyaan ini. Dari posisi 5 guru, 5 posisi guru, guru. Saya kecewa sekali yang tahu. Kira-kira kita berada di posisi mana ini? Penghukum. Yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk di mana ini kira-kira? Apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pembuat keras. Pembuat merasa bersalah. Oke, betul. Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, selanjutnya kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ya betul, penghukum. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini dia betul ya, dia pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan motivasi dia. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Sebagai teman, jadi ada permintaan yang minta tolong. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa ini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira? Jadi penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Jadi kita lihat mana ini? Pembuat rasa bersalah. Ya, karena tidak ada hukuman sini kan? Oke. Sekarang tes kedua. Sekarang kita perhatikan. Kira-kira ada 2 ini.
hukuman atau konsekuensi. Coba perhatikan hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat. Misalnya tindakan guru mencatat satu sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira dihukum atau konsekuensi? Bibian. Gitu. Tapi ada alasan Jam 8 kayaknya. terlambat. Bagi konsekuensi. Oh, gitu. Lanjut. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukum. Ketiga, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Dia masuk, kalau saya dia masuk hukuman karena kita tidak membenarkan anak-anak untuk dihukum tidak pakai sepatu seharian. Kalau seandainya konsekuensinya tapi kalimatnya apa namanya tidak belum dilakukan itu sepatu yang berwarna lain. Oke, sudah tadi jawabannya ya. Oke, terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali selama 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Oke. Nah, ini ada jawabannya dia. Hukuman. Hukuman bila pertama itu mencari sekali itu sebagai hukuman dia. Karena tidak ada konsekuensi peraturan kan? Langsung, itu kalau gitu bilang kita terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket masuk hukuman dia. Ketiga, murid diminta pusat 15 kali. Tidak melakukan hukuman, masuk hukuman dia. Sedangkan yang masuk konsekuensi itu menggantikan kertas. Karena konsekuensinya itu kayak ada yang tidak ganti. Konsekuensi kan? Kalau hukuman itu sesuatu yang tiba-tiba, ya kan? Pengen. Seperti itu. Pengen. Bila Ini ono. jadi kalau konsekuensi itu ini kayak Warna mengganti pengen. dia. Asalnya diperbaiki kesalahannya dia, rusak ganti. Seperti ada kesepakatan dia. Kalau hukuman itu biasanya langsung dibaca dia. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Nah, kita masuk keyakinan kelas. Pernah dengar kata keyakinan kelas? Belum. Mengapa keyakinan kelas itu? Mereka melakukan peraturan kelas. Pernah dengar kata peraturan kelas? Pernah. Biasanya peraturan kelas itu siapa yang buat? Guru yang buat kan? Biasa guru yang buat kan? Guru yang tulis, guru siswa yang mengikuti. Kalau peraturan kelas 2 elemen. Itu dia tulis dia ada siswanya. Jadi contohnya guru yang buat kan? Ada kesepakatan. Kenapa ternyata itu adalah kita disuruh membuat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Pernah dengar? Keyakinan kelas itu mirip peraturan kelas. Hanya bedanya peraturan kelas itu, keyakinan kelas itu yang buat itu siswa bersama guru. Saya baru menerapkan kemarin ini sebelum masuk belajar ini, pertama saya masuk belajar, saya buat namanya keyakinan kelas. Kesepakatan keyakinan kelas itu mirip kesepakatan bersama. Jadi untuk kita membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama itu adalah kita dorong siswa itu membuat sebuah kesepakatan bersama yang kira-kira hal apa yang bisa mengganggu pada saat proses pembelajaran. Jadi kita menyuruh siswa sendiri membuat kesepakatan bersama. Setelah itu baru kita pilih
Setelah kita pilih itu baru kita sepakati bersama. Kayak contohnya saya kemarin, pada saat saya masuk mengajar, sebelum kita belajar pekerjaan selanjutnya, kita adakan dulu namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan bersama apa-apa yang bisa mengganggu proses pembelajaran kita. Misalnya saya bilang, kita buat. Jadi saya suruh siswa itu masing-masing dari mereka itu satu orang membuat satu kesepakatan bersama. Setelah itu, setelah kita buat kesepakatan bersama, kita buat lagi namanya konsekuensi kalau mereka sendiri yang melanggar. Nah, seperti itu dia. Soalnya, kalau dalam belajar tidak boleh keluar masuk di kelas, tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Nah, ada siswa seperti itu. Tidak boleh ribut pada saat belajar. Tidak boleh menggunakan HP pada saat belajar. Mereka sendiri tulis. Jadi mereka tulis di papan tulis apa-apa kayak kesepakatan bersama. Setelah itu baru kita buatkan konsekuensinya secara bersama. Seperti itu. Jadi itu betul-betul dia keyakinan kelas, sama dia peraturan kelas, tapi dia peraturan kesepakatan bersama itu siswa yang bersama yang sepakati. Mereka yang buat, mereka yang sepakati. Seperti itu. Jadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, dan setelah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini intinya. Jadi semua siswa kita dilibatkan ya, seperti itu. Terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Biasanya kalau dari segitiga restitusi ini biasanya bisa kita gunakan pada saat kita menghadapi anak-anak yang mungkin kategori banyak tindakan kesalahannya, atau dengan kata lain sering membuat sesuatu yang sesuatu yang mungkin tidak bisa kita selesaikan secara hukuman, maka bisa kita terapkan namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman guru ini kalau menyelesaikan. Di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya dia yang kita bisa lakukan, kita bisa terapkan pada siswa kita mungkin yang bermasalah, khususnya untuk guru-guru wali kelas atau guru mata pelajaran tiba-tiba misalnya di dalam kelas itu ada yang bermasalah. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Kedua, menstabilkan identitas. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Itulah tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti apa itu menstabilkan identitas? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Biasanya kalau guru kita kaisar identitas itu, kalau misalnya ada anak yang bermasalah, yang pertama adalah kita kalimat-kalimat yang disuruh menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Yang ketiga, yang terakhir, kalau berhak merasa begitu. Jadi kalimat-kalimat dari menstabilkan identitas. Maksudnya kita dorong anak-anak itu dia sadari dirinya. Maksudnya kita buat dia, kasih dia motivasi dia. Motivasi kita langsung buat dia nggak masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya kita tanyakan kesalahan-kesalahannya. Ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang benar dari ini. Maksudnya kita ada kalimat-kalimat membuat dia merasa sendiri kesalahannya kan? Masa begitu. Ini kalimat-kalimatnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berarti kalau menanyakan keyakinan adalah berdasarkan prinsip terkontrol,
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya apa? Menanyakan keyakinan kelas, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa, begitu. Dan terakhir penutup, itulah tadi sedikit sesi diseminasi yang saya bagikan tentang budaya positif ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau diberikan saran, silakan. Terima kasih. Yang pertama, bisa di copy ini supaya dibagikan. Nanti kalau perlu di tahu nggak, kalau lagi di grup itu kan kita ada sendiri lagi, artinya dia copy saja dulu, nanti kita copy supaya lebih besar itu di grup kita. Artinya di copy di kertas ini, nanti masing-masing guru yang butuh ya copy di tempat copy begitu. Ada tadi masalah keyakinan kelas. Coba dikasih muncul dulu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Jadi ada keyakinan kelas dengan kesepakatan. Padahal kalau keyakinan itu sesuatu yang tidak nampak sebenarnya kita yakini. Sesuatu yang tidak nampak. Kalau kesepakatan artinya sesuatu yang kita ingin lakukan secara bersama. Nah, secara bersama antara siswa dengan guru. Jadi itu kesepakatan dalam kelas. Nah, apa yang perlu disepakati? Misalnya kita sepakat siapa yang ribut misalnya, maka ada sanksinya. Tapi kalau keyakinan tidak ada itu yang namanya saya yakin bahwa nanti akan kau ribut, itu belum tentu gitu. Nah, coba dijelaskan itu kenapa bisa dikatakan keyakinan kelas, padahal ini baru saya dengar juga ini namanya keyakinan kelas, padahal yang ada itu adalah aturan dalam kelas gitu. Coba dijelaskan lagi kembali kenapa bisa. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Kusman. Betul ya, saya juga pertama dulu waktu mempelajari modul ini, saya semuanya tanya juga, kenapa bukan peraturan kelas, kenapa harus keyakinan kelas? Iya, alasannya katanya, alasan dari bahwa kalau peraturan kelas itu kebanyakan dia kita buat peraturan kelas, banyak melanggar ya. Akhirnya peraturan yang kita buat bersama, itu biasanya hanya jadi pajangan saja, dan kebanyakan anak itu banyak tidak mematuhi, maksud tidak sesuai kesepakatan. Sedangkan keyakinan kelas, kenapa harus keyakinan kelas? Ternyata keyakinan kelas itu dampak positifnya adalah bisa menumbuhkan anak-anak itu rasa bertanggung jawab sendiri mereka, merasa mereka yang buat kesepakatan, mereka sendiri juga yang mematuhi. Nah, misalkan begini, kita sebagai siswa, kita minta kepada kita punya siswa di rumah 9 kelas, kira-kira buat kesepakatan bersama, kira-kira apa yang kira-kira yang bisa mengganggu proses pembelajaran kita. Jadi kita izinkan siswa itu memberikan sebuah argumentasi, memberikan sebuah kesepakatan bersama, mereka tulis di papan tulis. Saya begitu kemarin saya lakukan, tapi suruh mereka tulis di papan tulis. Kira-kira apa yang kita mau sepakati bersama? Jadi mereka kan ada teman oleh muridnya. Biasanya kalau mereka lagi belajar ada teman main HP, ya kan? Mengganggu mereka bermain HP. Yang kedua, ada siswa yang ribut, keluar masuk, ada yang senang siswa keluar masuk, sehingga perlu kita bersama kesepakatan kelas sampai dengan keyakinan kelas, sehingga menurut siswa itu mereka bertanggung jawab sendiri, bertanggung jawab menunjukkan rasa inspirasi diri mereka tentang tanggung jawab mereka, sehingga dapat berpengaruh pada pembelajaran kita di kelas. Maksudnya dapat mendorong kita belajar betul-betul, anak-anak itu fokus dalam belajar. Oke, terima kasih. Saya lebih cenderung di sini kalau misalnya kesepakatan
kesepakatan kelas itu keyakinan bukan keyakinan kelas, misalnya kan intinya di situ kesepakatan. Lebih cenderung di situ saya apalagi karena kalau kita yakin bahwa tidak akan ada, jadi kalau kita memberikan kebebasan anak-anak, saya yakin bahwa anak-anak tidak lagi melanggar ini. Nah itu, padahal kita tahu sekarang anak-anak zaman sekarang tidak mungkin, sedangkan aturan yang tegas kita lakukan masih juga dilanggar. Nah, saya lebih yakin kalau dibilang saya yakin akan timbul kesadaran. Betul. Timbul kesadaran. Iya, betul. Tapi kalau misalnya timbul keyakinan, wah, belum tentu. Iya, betul. Jadi itu maksudnya dari Pak Haji ya. Sesuatu yang disadari itu pasti sesuatu yang sepakati. Suatu saat akan timbul kesadaran. Iya, betul. Bukan timbul keyakinan. Iya. Mungkin ada anu lain sehingga juga kita bintek itu kan semua ada yang begini. Saya namanya Pak. Mengapa kita menyebutnya keyakinan kelas? Bukan cuma kelas. Kalau tadi sudah jelas melalui Pak Sumit itu benar. Tapi keyakinan kelas itu daripada norma dan prinsip yang harus kita laksanakan dengan prinsip bahwa kita harus yakin dalam diri masing-masing, bukan sebagai sadar. Sadar itu adalah bagian dari kata kerja bahwa kita melakukan itu sudah benar-benar diyakini. Jadi lebih cenderung kepada kata yakin untuk kita laksanakan aturan-aturan yang kita buat bersama Pak. Kalau aturan kelas, dia lebih didefinisikan sebagai aturan yang baku, kaku, dibuat oleh guru, sehingga siapapun yang melanggar akan dihukum. Padahal seharusnya anak-anak ditanya, apa yang harus kita lakukan di kelas ini? Kita kelas ini jadi rapi, jadi bersih, jadi teratur, jadi disiplin. Nah kemarin boleh khawatir waktu di materi dia bilang kehilangan kelas anak-anak bilang kalau ada bulan terlambat masuk 5 menit tidak boleh lagi masuk. Yang sepakat itu siapa? Siswa bersama dengan wali kelasnya. Nah, Pak Arwin masuk dan sudah terlambat, otomatis tidak boleh dia masuk. Karena aturan kelasnya itu sudah dibuat oleh wali kelasnya. Cuma yang jadi masalah sekarang harusnya ada seluruh wali kelas harus membuat input penting yang tidak boleh lagi yang membuka terkait kedisiplinan. Kemudian bagian-bagian itu yang lain boleh diusulkan siswa. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau saya disepakati di situ ya kelas kita dalam kelas. Oke, terima kasih dari informasi saya. Kita akan informasi kepada guru dan calon terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Dalam proses pembelajaran ini, saya mau sedikit menanyakan kepada kalian. Kira-kira tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu keyakinan kelas? Gimana dengan kata-kata keyakinan kelas? Pernah ya? Nah, jadi keyakinan kelas itu yaitu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kan? Dia mirip seperti peraturan kelas. Hanya bedanya, kalau peraturan kelas itu biasanya kan sudah ada memang biasanya guru yang buat peraturan kelas. Mungkin ada orang kayak guru ketua kelas dengan gurunya buat peraturan kelas, namanya misalnya dilarang makan, tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh ini. Dia kata-kata peraturan itu lebih sifatnya itu lebih banyak kata melarang dia, ya kan? Kata melarang atau dengan kata lain kata-kata itu seperti memaksa, ya kan? Nah, sedangkan keyakinan kelas itu perbedaan keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan bersama yang semua orang itu dalam kelas itu terlibat. Nah, terlibatnya bagaimana? Misalnya kita ambil contoh tadi, dilarang makan di dalam kelas.
Nah, terlibatnya itu masuk ke kalian yang membuat kesepakatan ini semua. Misalnya saya berikan, misalnya kalian buat kesepakatan misalnya semua itu diberi kesempatan berpendapat. Nah, misalnya kita buat ambil tulisan dan kita ke depan apa yang harus kita patuhi. Setelah itu kita bacakan hasilnya yang kalian sudah tulis, yang kalian harus kesepakatan di tingkat semua. Dan itu kita lihat kira-kira yang mana kita akan kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas yang kemudian dibuat itu adalah untuk tentunya untuk membuat pembelajaran kita itu lebih efektif, lebih fokus dalam proses belajar dan apa? Membuat kita itu serius dalam belajar. Dengan gangguan yang kita sepakati bersama, yang kira-kira dapat menentukan pembelajaran itu bisa diminimalisikan. Nah sekarang untuk keyakinan kelas ini sebentar saya memberikan tips notes. Notes kemudian orang 1, 3, setelah itu kalian tuliskan berapa, baru kalian tempelkan di depan papan tulis itu di dalam apa itu? Di dalam memberikan ini, dan kalian kembali bergantung sekarang kita menunjukkan kira-kira apa kira-kira keyakinan atau sesuatu yang kalian mensepakati bersama. Dipikirkan? Nah, jadi kita berikan satu orang bisa buat kesepakatannya. Nah, oke, berapa? Oke, boleh. Apa? Kita sudah kesepakati bersama sebentar ya. Nah, jadi begini. Jadi sebentar. Kali ini untuk keyakinan kelas kesepakatan bersama, kalian buat itu kalimat yang positif. Gimana ya? Kalimat positif, kalimat yang sepakat. Cari kalimat-kalimat itu yang tidak ada kata tidaknya. Kita kalimat positif yang bagus. Kayak contohnya bagaimana? Kayak misalnya ini. Kalau peraturan kelas tidak boleh makan di dalam kelas pada saat belajar. Kalimat positifnya apa? Makanlah pada saat selesai jam belajar. Nah, apalagi yang positif? Kayak masalah masker tadi, tidak boleh memakai masker di dalam kelas. Nah, pakailah masker sebelum masuk kelas. Ya kan, untuk masuk kelas kan? Begini saya, pakailah masker pada saat sakit. Kalian mau sakit itu? Nah, apa? Ya, nah seperti itu ya. Dia buat ini. Saya buat keyakinan kelas kira-kira apa yang kira-kira peraturan yang bisa mengganggu kita bersama belajar. Oke? Bisa? Nah, sekarang saya akan bagikan ini oke? Nah, jadi sekarang ini harus gini, jangan usahakan kalau kalian buat keyakinan kelas kesepakatan bersama itu jangan kalau bisa hilangkan kalimat-kalimat kata tidak ya. Bahwa ya oke sudah. Boleh koreksi keyakinan koreksian pendapatnya sebanyak tidak sesuatu. Bisa begini kan? Kalau kita hargai bisa nih. Hargailah teman pada saat bicara. Nah, seperti itu kan? Menghargai teman pada saat berbicara. Oke, kan jelas kan? Jadi kalau misalnya teman sudah bicara, tidak boleh kita ketahui. Tidak boleh mungkin teman mau berbicara begini, gagap-gagap kah? Atau kan misalkan dia apa namanya? Mungkin lucu-lucu kah? Biasa kan ketawa kan? Jangan teman itu berbicara dia. Maksudnya dia tidak terima, tidak terangkum dari kita, karena bisa dia terganggu. Nah, jadi kalian buat kira-kira kelas kira-kira apa? Ya kan, sepakat bersama ya, oke? Oke, satu ya. Satu. Ini ada lemnya. Ini saya. Kalau ini dulu, silakan naik. Satu orang satu kali salah. Bersusun ya. Oke, sekarang naik. Kami silakan ambil ke depan. Yang belum atau mau bukan. Yang mau buat. Iyalah. Satu orang satu ya. Satu orang satu.
tuliskan satu keyakinan kelas kita, kesepakatan bersama yang akan kita sepakati sebelum proses pembelajaran. Kenapa saya buat memang ini sebelum awal teman pertama ini, supaya pada saat kita belajar teman selanjutnya, maka apa? Kita bisa sepakati bersama hal-hal yang bisa mengganggu atau minimalisir yang mengganggu kita pada saat belajar. Si emas cerdas berkarakter itu kita berjuang dan harus berani kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Oke, kita lihat keyakinan kelas kita sama-sama. Sepakatan kelas kita, sekarang kita pisahkan sekarang. Kita pisahkan yang sesuai, bukan. Kita pisahkan yang mirip-mirip dengan yang berbeda. Oke? Nah, saya baca dulu ya, kita lihat sama-sama dulu. Saya lihat dulu. Makanlah saja saling membantu. Gunakan HP saja pada selesai. Oke. Pelajaran dilarang memakai masker. Nah, boleh juga semua ya. Ya, kecuali ini, kecuali kalau ya sakit ya. Kalau sakit. Masih normal kalau tidak. Nah, kalau sakit, bukan kalau sakit ya. Kalau sakit dan di rumah, dan tinggal di rumah. Tapi kalau dia tidak sakit ya, misalkan nggak lepas masker ya. Ya, oke, bagaimana? Oke, lihat lagi. Dilarang makan di dalam kelas. Saya kira sampaikan kan jangan pakai kata dilarang ya, tapi apa nanti kita rubah nanti sebentar ya. Dilarang membuli teman satu sama lain. Oke, dilarang berbicara ribut pada saat masuk dalam kelas dan dilarang membuli teman. Sesama siswa tidak boleh membuli atau menghina jika ada yang memberi atau ada yang membuli akan dikenakan sanksi yang berlaku. Oke. Dilarang memakai make up di dalam kelas. Ulang lagi ya. Dilarang memakai make up di dalam kelas dan dilarang memakai rok pang. Baju jaket dan di dalam kelas. Langsung 3, langsung 4 ya ini. Terus dilarang makan di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Ini mirip sih. Jangan pakai make up di sekolah. Jangan ribut pada saat guru berbicara. Saling menghargai pendapat sesama teman. Gunakan HP sebelum proses pembelajaran. Maksudnya pada saat belajar boleh menggunakan HP ya. Hargailah pendapat teman di saat sedang mengajukan pertanyaan. Boleh. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dilarang apa nih? Main juriti sama satu. Apa ini? Main juriti? Apa itu juriti? Oh, dilarang menjuliti teman kelas ketika dia berbeda dengan yang lain. Maksudnya kayak membuli gitu ya? Maksudnya. Nah, dilarang makan di dalam kelas. Lebih baik mengurus urusan sendiri daripada mengurus urusan orang lain. Betul. Dilarang memakai dilarang memakai aksesoris dalam kelas. Apa nih? Janganlah ceritai orang di belakang berdosa. Kira-kira kesepakatan Mbak, sepertinya nih. Jangan ada perundungan dan pembulian. Tadi.
selalu menolong, hidup rukun dengan teman, bersikap sama terhadap guru dan teman, bersikap tenang pada saat kembali beraktif. Baik ya. Terima kasih semua. Jagalah kebersihan di dalam kelas. Oh ini bagus. Tidak boleh memakai masker di dalam kelas. Di saat jam pembelajaran yang lebih baik, jangan menggunakan make up. Berdasarkan dengan guru, berbicara dengan guru dengan sopan. Laki-laki harus memasukkan baju pada saat jam pelajaran. Nah, laki-laki ada yang lupa lagi. Dilarang memakai apa ini? Memakai atau menggunakan penel dan kacamata. Ada yang lupa lagi? Ini. Dilarang pacaran teman sekelas. Lanjut. Uang kas tolong cepat dibayar. Tidak boleh berkombe dengan sekarang tugas kita adalah sebelum kameranya. Sebelum sebelah ini. Anu nak masuk apa tukang Mas? Oke, pilih sekarang. Oke, sekarang adalah setelah kalian fokus pada saat belajar. Fokus pada saat belajar. Setuju tidak? Apa lagi? Pada saat tidak boleh, pada saat keluar minta izinlah kepada guru. Setuju? Jadi minta izinlah kepada izinlah kepada guru. Ya, setuju? Kalau tidak boleh bersama orang, tidak boleh langsung ya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Ya, pires. Tidak boleh terlambat ya. Sudah ya? Tepat waktu pada saat masuk di dalam. Masuk. Ya, maksudnya. Kalau terlepas. Masuk kelas. Lagi. Minta izin kepada guru pada saat keluar. Lagi Pak, memberi salam. jika guru terlambat masuk, siswa dilarang keluar masuk kelas. Nah, maksudnya apa? Pak guru sekalian kita terlambat masuk, jadi siswa yang dalam kelas toh tidak boleh keluar masuk gitu. Boleh tidak boleh? Oke, ini susah ya. Oke, ini susah ya. Nah, tolong begini. Kalau yang lain, kalau di bagian mana? Laksanakanlah sebaik-baiknya. Laksanakan sebaik-baiknya. Kalau misalnya disuruh guru tidak masuk di dalam kelas, karena mungkin dia ada kecenderungan apa, kalian tetap berada di dalam kelas. Bersama pendidikan sebaik-baiknya. Oke, mana?